Aku udah lama nggak live nih teman-teman. Besok aku jadwal ujian, prakom, doain ya semuanya. Oke, kita doain bareng-bareng ya. Oke, kita jawab nih teman-teman, jawabannya apa ya? Suatu jaringan atau koneksi dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung tanpa perantara server, di mana setiap komputer dapat berperan sebagai server dan workstation sekaligus, disebut apa ya? Jaringan komputer, jaringan data, jaringan peer-to-peer, jaringan client server, atau jaringan multi server. Yang jawab tadi banyak yang C, Pak, jaringan peer to peer. Yes. Jadi yang benar itu adalah jaringan peer to peer ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Yes. Jaringan peer to peer. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Kalau jaringan peer to peer itu dia tanpa perantara ya. Tadi di sini disebutkan tanpa perantara. Jadi satu komputer itu bisa sebagai server, bisa juga sebagai workstation atau sebagai kliennya. Jadi yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Oke, wah cepet banget komennya, gue nggak bisa baca. Tolong dong bagi pengalamannya. Oke, pengalamannya mungkin ya. Oke, next pertanyaan yang kedua. Ini dia. Maksudnya yang bukan bagian dari kabel serat optik di bawah ini adalah. Nah, Fahmi Azri jawabnya tracker. Oke, teman-teman jawabannya apa yang benar ya? Bukan bagian-bagian dari kabel serat optik tipe katanya. Iya, gak apa. Yang bukan termasuk bagian-bagian dari kabel serat optik di bawah ini adalah yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, tracker. Nah, bagian-bagian dari serat optik itu seperti di gambar sini ya. Ada core, ada cladding, coating, ada string member, ada outer jacket. Nah, jadi bagian inti itu disebut dengan core ya. Itu terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, teman-teman. Nah, diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik gitu. Terus kalau bagian cladding itu adalah bagian pelindung yang langsung menyeliputi si serat optiknya. Nah, ini yang bagian cladding ini yang warna biru tadi. Oke. Terus ada bagian coating atau buffer ya. Yang coating ini yang warna putih ini adalah buffer ya, teman-teman, bukan baper ya. Jangan baper. Jangan baper ya. Oke. Nah, kalau yang warna kuning sama orange itu adalah outer jacket ya, bagian string member sama outer jacket. Nah, di sini ada outer jacket ya, outer jacket itu yang orange. Oke, yang nggak ada itu adalah tracker ya. Jadi yang bukan dari bagian dari kabel serat optik itu adalah tracker. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, wah pinter-pinter nih teman-teman malam ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, topologi. Nah, ini sebenarnya soal-soal malam hari ini itu adalah soal-soal hasil dari FR yang sudah ada di grup Pranata Komputer yang teman-teman bagiin. Jadi aku coba membuat untuk membuat soalnya gitu. Padahal dalam hati tracker. Makanya jangan pilih baper. Oke, topologi yang menggabungkan antara topologi yang berbeda itu disebut topologi apa ya teman-teman? Topologi ring, topologi mesh, topologi star, atau topologi hybrid, atau topologi kompleks. Oke, jadi yang benar itu adalah topologi apa nih teman-teman? Kalau topologi ring itu jelas topologi yang berbentuk cincin. Nah, ini yang disebut adalah yang di soalnya itu adalah menggabungkan antara topologi yang berbeda. Itu adalah jawabannya Putra Syah. Bismillah besok ujian. Oke, kita doain lulus ya ujiannya, skornya tinggi. Nah, jawabannya itu adalah hybrid ya. Benar tadi tuh yang jawab hybrid. Yang jawab hybrid itu benar. Jadi hybrid itu adalah gabungan dari beberapa topologi jaringan. Nah, terus ada topologi mesh. Yang mesh itu yang ini ya, teman-teman. Nanti jangan sampai salah lagi mentang-mentang di tengahnya kayak bintang, nanti dikatain ini adalah topologi bintang. Bukan. Topologi bintang itu yang di tengahnya itu ada switch. Ada switch itu baru disebut dengan topologi bintang. Kalau yang ini karena tersambung secara langsung antara komputernya dan agak sedikit mesh ya, mesh itu berantakan. Nah, itu disebut dengan topologi mesh gitu. Topologi hybrid itu menggabungkan beberapa jenis topologi ya. Oke, sip. Lanjut untuk soal selanjutnya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini tentang subnet mask. Kalau misalkan subnet masknya itu ada apa? Kayak gini ya. Kalau berbentuk bilangan biner satu 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 satu. Nah, itu sama dengan berapa? Jawabannya yang E katanya. Katanya Kuital jawabnya E. Bener ya. Cepet banget Kuital ngitungnya ya. Syafiq Debang. Oke. Jawabannya D katanya ya. Oke, teman-teman yang lain masih pada ngitung?
Gue nangis di pojokan kalau gini. Tenang, tenang, tenang. Gak usah nangis, gak usah nangis. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang mana, teman-teman? Bener ya, jawabannya itu yang E. Jadi kalian jangan pusing dengan angka-angka ini sebenarnya gitu. Kalau misalkan satunya itu full, itu udah pasti 255. Nah, kalau misalkan ini ada 000, ada 3 di depan, cara ngitungnya kayak gini nih, teman-teman. Jadi, ingat aja ya, kalau di sini itu ada satu, ini jumlahnya satu, terus 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi karena di sini kalau full itu adalah 255, kalian tinggal hitung aja yang nolnya. Nol itu apa? Berapa? Ini 1, 2, 4 berarti 4 tambah 2 tambah 1, 7. Berarti tinggal dikurangin aja nih 255 dikurang 7. Jadi nggak usah pusing sama angka-angkanya, teman-teman. Ingat aja urutannya. Di sini itu adalah 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kalian tinggal hitung aja nolnya karena nolnya lebih sedikit ya. Tapi kalau misalkan nanti satunya lebih sedikit ya udah kalian hitung satunya gitu. Tinggal kalian kurangin aja. Iya, jadi ada triknya teman-teman. Ingat ya kalau misalkan lebih sedikit nolnya, yang kalian hitung itu nolnya aja gitu. Tapi kalau misalkan yang lebih sedikit satunya udah jelas. Kalau misalkan di sini 001 0000 ya udah ini berarti 128 nih. Kalian tinggal kurangin aja 255 dikurang 128. Kayak gitu ya. Ya, itu cara gampang untuk menghitungnya. Jadi kalian nggak usah pusing dulu. Kalau misalkan satunya full berarti 255 untuk ngitung. Karena kan ada TIU kan kalau CPNS. Nah, kalau misalkan teknis ini nggak tahu aku ya. Akan dikasih pensil alis. Segala pensil alis dibawa si Andi mah. Kalau nolnya di tengah bang, wah kalau nolnya di tengah ya itu derita kamu. Ya inget aja, nolnya di tengahnya di mana nih? Di angka 8 misalkan. Ya udah tinggal dikurangin aja. 255 dikurangin 8, berarti itu sisanya gitu loh. Kalau misalkan nolnya di tengah mana? Kalau misal di sini ya di bagian sini berarti ini kan angka 4 ya. Kalau di bagian 3 dari kiri dari kanan. Kalau di sini nolnya berarti kan nol ini nilainya 4, berarti tinggal dikurangin aja nih. 255 dikurang 4 gitu. Ya, tenang aja, kalian hafalin aja nih posisi ini. Jadi gampang sih ngitungnya. Ada yang ikut BPS. Oke, next ya soal selanjutnya. Beberapa kemungkinan penyebab terjadinya destination host unreachable adalah kecuali. Nah, kecuali itu yang mana? Iya, sebenarnya itu gampang banget ya, kecuali status LAN enable. Kalau enable ya mah nggak bakal ada muncul ini, nggak akan ada muncul warning ya, nggak ada muncul peringatan ini gitu. Nah, destination host unreachable itu bisa bisa terjadi itu pada saat IP host itu tidak merespon atau tidak terjangkau ya pada saat ping. Nah, jadi bisa jadi hub atau switchnya itu terlalu panas, hub atau switchnya itu belum dinyalain, kabel jaringannya atau LAN cardnya itu tidak terhubung ke PC atau slot LAN-nya itu rusak. Terus status LAN-nya itu masih disable. Nah, itu bisa terjadi destination host unreachable. Tapi di sini kecuali ya, yang kecuali itu ada yang salah ya. Yang salah itu status LAN enable. Kalau ada status LAN-nya enable, nggak akan muncul nih yang namanya destination host unreachable. Oke. Apa itu? Bener banget. Ini juga salah satu soal yang banyak keluar ya teman-teman tentang perintah SQL. Nah, kalian harus ingat-ingat nih perintah SQL. SQL itu ya ada DML, ada DDL, ada DCL. Nah, itu kalian harus ingat-ingat yang mana yang termasuk DDL, mana yang termasuk DML, mana yang DCL. Itu kalian B pastilah katanya. Oke, ini yang jago-jago SQL itu pasti jawabnya B ya. Kenapa? Karena untuk menampilkan seluruh seluruh field yang ada di dalam tabel barang yaitu pastilah B ya, select itu untuk menampilkan. Nggak ada tuh yang namanya show ya, walaupun show dalam artian itu menampilkan ya, tetapi nggak ada di dalam perintah SQL. Oke, jawaban teman-teman semua benar ya. Update itu ada, update itu untuk edit ya, untuk ya. Nah, edit sendiri juga nggak ada. Ya, oke, jawabannya yang B teman-teman. Oke, pinter. Next, soal nomor 7 nih, kekurangan dari penggunaan topologi mesh. Berikut ini kecuali apa? Nih, kekurangan dari topologi mesh. Kecuali ya, teman-teman. Ingat, ada kecualinya di sana berarti yang bukan dari kekurangan si topologi mesh-nya. Oke. Yuk, bisa dijawab. Ya. Oke. Coba kekurangan dari penggunaan topologi mesh. Topologi mesh itu tadi yang berantakan itu. Kecuali ya membutuhkan banyak kabel dan port I/O ya.
semakin banyak komputer dihubungkan, maka semakin banyak jumlah kabel links dan port I/O yang dibutuhkan. Setiap komputer harus terkoneksi langsung sehingga instalasi dan konfigurasinya menjadi sulit, membutuhkan space yang cukup memungkinkan dalam ruangan, membutuhkan banyak switch dan router untuk menghubungkan komputer-komputer. Ayo, jawabnya apa nih teman-teman? Ingat ya, ada kecuali di situ ya, ada kecuali. Kalian harus ingat ya gambarnya topologi mesh itu yang seperti apa. Nah, teman-teman ini pada menjawab D, ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Nah, baru Dani nih yang menjawab E, teman-teman. Oke, ingat ya, kalian harus jeli membaca soal. Yang ditanyakan adalah kekurangan dari topologi mesh, ya. Tapi kecuali enggak sih, mesh nggak pakai switch. Nah, itu dia, itu jawabannya. Yang benar itu adalah yang E ya, karena kan si topologi mesh itu nggak pakai switch dan router. Dia langsung terhubung ke komputer yang lainnya ya, makanya topologinya itu berantakan. Kabelnya berantakan karena langsung terhubung gitu ya ke komputer-komputernya. Jadi kekurangannya ini semua kekurangannya nih. Dia butuh banyak kabel, butuh banyak port I/O gitu ya. Nah, karena dia langsung terhubung ke komputernya gitu. Jadi karena topologi mesh itu tadi di awal aku sudah spillin ya gambarnya kayak gimana. Nah, jadi dia tidak membutuhkan switch dan router. Kalau yang membutuhkan switch itu adalah topologi star ya, teman-teman jangan sampai salah nih. Untuk topologi mesh tidak membutuhkan switch. Jawabannya itu adalah yang E ya. Teman. Oke, next nomor 8 ya. Nah, tahapan pengujian dengan cara menghubungkan kode program menggunakan perintah DML dan DDL dari DBMS yang dipilih, dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database file-file database kosong merupakan apa nih teman-teman? Apakah pengumpulan data dan analisis, implementasi sistem jaringan database, implementasi sistem database, perancangan database secara fisik, atau perancangan database secara konseptual? Apa nih kira-kira? Udah kayak dengerin podcast sambil ngegame. Yo, yang mana, yang mana? Tahapan pengujian. Nah, ingat ya, ini adalah tahapan pengujian dengan cara menghubungkan kode program menggunakan perintah DML dan DDL dari database DDBMS yang dipilih, dihimpun, dan digunakan untuk membuat skema database, file-file database kosong. Merupakan apa nih? Ini pengertian dari apa nih teman-teman? Pengumpulan data dan analisis, atau implementasi sistem jaringan database, atau implementasi sistem database, perancangan database secara fisik, atau perancangan database secara konseptual. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah C ya teman-teman. Implementasi sistem database. Implementasi sistem database. Nah, jadi implementasi sistem database itu apa? Yaitu tahapan pengujian ya dengan cara menghubungkan kode program menggunakan perintah DML dan DDL dari DBMS yang dipilih, dihimpun, dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database kosong. Nah, itu adalah pengertian dari apa tadi? Implementasi sistem database, sorry. Kepanjangan dari SDLC apa nih teman-teman? System Development Level Cycle, System Development Life Cycle, System Design Level Cycle, System Design Life Cycle, System Design Life Circle. Oke, jawabannya B. Yang benar adalah jawaban yang B. Benar ya, System Development Life Cycle. C ini SDLC itu software atau System Development Life Cycle. Jadi mulai dari apa? Dari mana? Dari tahapan kerja ya, tahapan kerjanya itu adalah planning, design, testing, building, dan deployment. Nah, itu adalah untuk model SDLC yang terkenal itu ada waterfall, ada apa? Ada spiral, ada agile ya. Bacanya agile ya. Oke. Terus lanjut nih ke soal number 10. Oke, udah mendekati. Oke, tingkatan atau level pertama dalam DFD yang menggambarkan mengenai sistem secara global aja ya. Oke, tingkatan atau level pertama dalam DFD yang menggambarkan mengenai sistem secara global. Dalam hal ini ditetapkan entitas-entitas yang terlibat dalam proses baik sebagai sumber ataupun tujuan. Adalah pengertian dari apa teman-teman? Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab A enggak? WKWKWK. Kayaknya enggak pakai WKWKWK deh. Halo Hideo, hai Hideo jawab D ya, Desi. Jadi tingkatan atau level pertama dalam DFD yang menggambarkan mengenai sistem secara global. Nah, level pertama yang menggambarkan sistem secara global. Dalam hal ini ditetapkan entitas-entitas yang terlibat dalam proses baik sebagai sumber ataupun tujuan. Itu adalah
Apa teman-teman? DFD level 0 ya teman-teman. Dia jawabannya adalah yang D. Jadi DFD level 0 juga disebut dengan diagram konteks atau konteks diagram. Oke, teman-teman ini ya apa namanya? ke ke distract sama level pertama. Jadi level pertama dalam DFD itu adalah DFD level 0 ya, bukan DFD level 1. Diagram konteks itu sama dengan DFD level 0. Nah, di sini tuh memang aku bikin namanya diagram konteks supaya kalian inget. Oke, jawabannya yang D ya teman-teman. Jawabannya adalah DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, selanjutnya